Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah dari Prodi PAI 6A. Yang kali ini saya akan membahas mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana umat Islam dan Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, setelah sampai Rasulullah SAW ke kota Madinah, strategi yang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu pembangunan masjid, di mana masjid merupakan tempat utama bagi kaum muslimin untuk melaksanakan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan. Masjid juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, musyawarah, dan tempat pengadilan. Jadi, di zaman Rasulullah SAW, masjid itu tempat segala-galanya, seperti tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pendidikan, dan tempat pengadilan. Dan di samping ini kalian bisa melihat gambar. Ini merupakan gambar Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Dan strategi yang kedua yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu mempersaudarakan kaum muslimin, muhajirin, dan ansor. Yang dimana kaum muhajirin yang berasal dari kota Mekah, sedangkan kaum ansor yang berasal dari kota Madinah atau penduduk asli kota Madinah. Meskipun berbeda suku, mereka harus menjalin hubungan persaudaraan dengan kuat. Tujuan Rasulullah SAW mengambil langkah ini adalah untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab menjadi persaudaraan yang berdasarkan atas agama Islam. Adapun strategi Nabi Muhammad SAW yang ketiga yaitu membuat kesepakatan antara Muslim dan non-Muslim yang ada di kota Madinah. Adapun kesepakatannya itu adalah yang pertama, tidak semua penduduk Madinah beragama Islam, ada juga yang beragama Yahudi, Nasrani, dan sebagian ada lagi yang belum menganut agama atau tidak memiliki agama. Yang kedua, hasil kesepakatan tersebut diberi nama Misak Madinah atau Piagam Madinah. Adapun isi Piagam Madinah yang pertama, setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama. Maksudnya, lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang kedua, setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa ada hambatan-hambatan dari agama-agama lain. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi dan agama lain, harus bantu-membantu dalam bidang moral dan material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Maksudnya, mereka lah yang menjaga Madinah itu agar tentram. Yang keempat, dalam segala hal Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan untuk diselesaikan. Adapun strategi Nabi Muhammad SAW yang keempat yaitu membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dengan masuknya Islam di Madinah, diperlukannya sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Maksudnya, Rasulullah SAW membuat suatu aturan-aturan baru baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis dan dilakukan secara demokrasi dan musyawarah. Rasulullah SAW mengajak para pemuka-pemuka Madinah untuk melakukan musyawarah, untuk melakukan aturan-aturan baru baik itu di bidang politik, sosial, dan ekonomi, agar tidak ada perselisihan yang terjadi terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW di Madinah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.